Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah kenal sama Ibu atau belum? Belum. Kalau belum, perkenalkan nama Ibu Suryani. Boleh dipanggil Su atau Ibu. Nah, sebelum kita bahas materi kita, siapa yang tadi subuh kedarusan? Yuk, udah ada ya? Ya, Ibu harap mulai besok bisa kedarusan minimal 1 hari Sebanyak Bu. 2 kali ya. Baik, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hukum tajwid. Temanya bab 1, yaitu hukum tajwid. Dari temanya saja sudah menggambarkan bahwa hukum tajwid itu wajib bagi kita untuk dipelajari. Dengan judul "Perindah bacaan Al-Qur'anku dengan tepat berdasarkan hukum tajwid", yakni hukum bacaan matiwan. Sebelum kita bahas tentang matiwan, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak pengertian ilmu tajwid? Ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran itu. Ya, ilmu pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaguskan bacaan Al-Quran kita saat membaca Al-Quran, ya, supaya lebih sempurna. Nah, ada yang tahu nggak hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa? Wajib. Ya, hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardhu kifayah atau bisa diwakilkan. Tetapi hukum membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, yaitu fardhu ain, tidak boleh diwakilkan, yaitu untuk kita sendiri. Baiklah, kita lanjut pembahasan kita, yaitu pengertian matiwan. Ada yang tahu matiwan itu apa? Belum tahu, Bu. Mat secara bahasa artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Secara istilah, mat, iwad artinya menggantikan fathatain atau fathah tanwin menjadi fathah saja. Mat iwan ini bisa terjadi apabila ada huruf yang berharakat fathah tanwin, kemudian kita wakafkan. Nah, apabila wasol dia tidak akan menjadi mat iwan. Cara membacanya yaitu ada 2. Yang pertama, kita akan menggantikan fathatain menjadi fathah saja. Yang kedua, kita akan membaca sebanyak 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harakat. Contoh dari mat iwan ada yang tahu nggak? Belum. Contohkan ya, ada ayat yaitu kabiro. Ini ketika kita wasol atau bersambung bacaannya kabiron. Nah, ketika wakaf atau berhenti itu bacaannya kabiro, panjangkan 2 harokat saja. Biar lebih jelas lagi ada contoh yang kedua, yaitu qadhan. Itu ketika wasol atau bersambung bacaannya qadhan. Nah, kalau berhenti bacaannya kita panjangkan 2 harokat. Qadha, qadha. Nah, apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa dimengerti kita tolong sama Tia. Tolong buka di internet surah Al-Jad. Coba bacakan dari ayat 1 sampai 5 bagaimana cara membaca matiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
Ya. Terima kasih kepada anak ibu ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mat iwan ini berlaku untuk semua huruf hijaiyah, tetapi pengecualiannya yaitu tamarabuto. Tamarabuto itu yaitu huruf H yang ada titiknya di atas. Itu tidak termasuk mat iwan karena ketika berhenti atau wasol, contohnya solatan, ya sama dengan yang tadi. Kalau ketika wasol atau berhenti itu solatan, tetapi ketika wakof atau berhenti itu tidak solatan, enggak, tapi solat. Hanya ini menjadi mati. Itulah perbedaannya. Apakah bisa dimengerti? Baiklah. Itulah penjelasan dari ibu dalam materi ini. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, ibu harapkan kalian menghafal satu ayat tentang mat iwan. Yang kedua, kalian catat di buku latihan Al-Quran hadis tentang ayat-ayat Al-Quran 5-10 ayat. Mengerti? Oke, sebelum ibu tutup kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan ibu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.